Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Ide Bunda Al. Kali ini aku mau share belanja mingguan dan food preparation. Untuk video yang satu ini aku udah lama banget nggak upload ya teman-teman. Tapi sebenarnya aku masih tetap rutin food prep. Cuma aku memang sengaja nggak bikin videonya, takut teman-teman semua bosen dengan videoku. Jadi mohon maaf ya untuk teman-teman yang udah nunggu. Nah, di video yang lagi berjalan ini aku lagi ada di pasar. Cuma aku ke pasar itu kesiangan banget loh teman-teman. Dan ternyata pasarnya itu udah mau tutup padahal masih jam setengah 10. Mungkin karena ini di pasar kampung ya. Jadi ini aku belanja seperlunya aja yang ada di pasar sini. Nah, selebihnya aku belanja di warung sayur yang gak jauh dari rumah, tapi alhamdulillah sayurannya ternyata lebih lengkap daripada yang di pasar tadi. Jadi ini aku beli yang kurangannya yang ada di catatanku, karena biasanya aku tuh kalau belanja pasti lihat catatan ya teman-teman, dan aku pastikan ini cukup untuk 1 minggu ke depan. Karena memang aku sengaja ya teman-teman belanja mingguannya untuk stok 1 minggu aja, karena berhubung di rumah aku cuma pakai kulkas satu pintu. Untuk perbumbuannya seperti tomat, cabai, perbawangan, aku belanjanya di warung sini juga ya teman-teman. Ini aku ambil seperlunya aja yang kira-kira cukup untuk 1 minggu. Tapi kalau misalnya harga perbumbuannya ini lagi murah, itu pasti aku belinya kiloan ya teman-teman. Karena ini berhubung mahal, jadi aku belinya seperlunya aja. Untuk harga dan cara penyimpanannya nanti aku share juga di video ini, jadi tonton terus video ini sampai akhir. Dan gak pakai lama aku udah sampai rumah. Pertama aku beli filet ayam bagian paha 1 kg 47.000, ikan layang 1 kg 25.000, udang sayur setengah kilogram 10.000, teri asin 6.000. Untuk udangnya aku udah beli sebelumnya karena berhubung murah, jadi aku langsung beli aja karena takutnya waktu belanja mingguan itu udah habis. Untuk udangnya itu udah aku buang kepalanya dan udah aku cuci sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Nah, lanjut untuk filet ayamnya ini udah aku cuci sampai bersih juga dan udah aku potong-potong sesuai kebutuhan. Ini aku bagi menjadi 3 porsi masak. Nah, jadi biasanya tuh kalau untuk perlaukan aku cara baginya seperti ini ya teman-teman. Pokoknya untuk satu porsi itu untuk 1 hari. Nanti simpannya di freezer, kalau mau memasak turunkan ke chiller selama semalaman. Nah, lanjut untuk penyimpanan ikan lautnya, ini adalah ikan layang ya teman-teman. Untuk ikannya aku bagi menjadi 2 porsi masak seperti ini. Untuk ikannya udah aku cuci sampai bersih ya teman-teman. Untuk ikannya ini sebenarnya kurang seger, cuma karena berhubung gak ada lagi ikan yang kayak gini di tempat lain, jadi mau gak mau aku beli. Tapi ini mau langsung aku masak ya teman-teman, karena berhubung suami dan anakku lagi request mau bikin pepes ikan. Nah, untuk simpannya nanti di freezer juga. Oke, lanjut aku mau simpan terinya. Untuk terinya disimpan dalam keadaan kering seperti ini aja, nanti simpannya di chiller atau kulkas bagian bawah. Nah, kemudian untuk semua food containernya aku tutup. Nah, aku pakai food container yang seperti ini ya teman-teman. Ini merek NV, kapasitas 750 ml. Ini aku udah cocok banget pakai ini karena bahannya tuh kokoh, nggak gampang pecah. Nah, ini udah semuanya tertutup. Ini lanjut diletakkan di kulkas. Lanjut ke persayuran, aku beli sawi hijau harganya 4.000, kangkung 2.000, sawi putih 6.000, kol segini 8.000, terong 1 kg 4.000. Ini tuh tetangga lagi habis panen ya teman-teman, jadi aku beli. Sayur asem 4.000, timun 3 buah 4.000, wortel 3 buah 2.000, tomat 6.000. Untuk pepaya muda ini gratis ya teman-teman, jadi dibawain sama Pak suami dari tempat kerjaannya. Telur 6 butir 11.000, kerupuk 1/4 kg 5.000, bawang putih 6.000, bawang merah 8.000, cabai hijau keriting 3.000, cabai merah keriting 6.000, cabai rawit hijau 3.000, cabai rawit merah 5.000. Untuk total belanja mingguanku kali ini totalnya Rp175.000. Oke, lanjut aku mau simpan semua persayurannya. Untuk cabenya ini sebelum disimpan dibuang dulu tangkainya seperti ini ya teman-teman, supaya lebih awet.
Nah, menurutku ini sih bisa awet banget kalau pakai cara seperti ini, karena aku tuh udah terapin seperti ini udah lama banget ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di video-videoku sebelumnya. Untuk cara penyimpanan cabai supaya lebih awet, pasti aku caranya seperti ini. Dan ini juga sambil dipilih, kalau ada cabenya yang busuk wajib langsung dibuang supaya tidak menular ke cabenya yang lain. Nah, biasanya setelah ini aku letakkan di food container yang besar, tapi aku alasi dengan tisu dulu. Tapi untuk teman-teman yang nggak mau pakai tisu atau tisunya stoknya lagi nggak ada, bisa dialasi dengan kertas ya. Oke, lanjut, ini aku letakkan di food containernya. Ini aku alasi dulu dengan tisu. Ini tisunya aku double. Oh ya, untuk tisunya ini aku pakai tisu yang bisa dipakai lagi ya teman-teman, jadi bisa dicuci ulang. Jadi selama belum sobek atau rusak, ini masih aku pakai terus, jadi awet banget ya. Untuk food containernya ini aku pakai yang ukuran 2000 ml ya teman-teman. Jadi muat untuk 4 macam cabai seperti ini. Nah, lanjut ditambahkan 2 siung bawang putih supaya lebih awet lagi karena bisa menyerap bakteri ya teman-teman. Nanti lanjut disimpan di chiller. Nah, ini aku kasih lihat stok belanja mingguanku yang sebelumnya, alhamdulillah masih ada dan ini masih bagus. Ini aku ganti tisunya dengan tisu yang baru. Nah, lanjut aku masukkan lagi. Tipsnya supaya sayuran awet, itu sayurannya nggak boleh dicuci ya teman-teman, jadi simpan dalam keadaan kering. Nanti kalau tisunya basah bisa langsung diganti. Oh ya, aku lupa, ini juga aku masih ada stok daun singkong ini juga dari tempat kerjaan Pak suami, alhamdulillah dia bawain waktu pulang kerja. Oke, lanjut, aku mau simpan sayur kangkungnya. Aku buka ikatannya terlebih dahulu. Untuk kali ini cara simpan kangkungnya aku petik seperti ini dulu, nggak aku belah ya teman-teman, karena ternyata waktu udah pulang aku baru nyadar kalau kangkungnya ini agak tua, jadi batangnya tuh sebagian udah keras. Jadi aku petik-petik seperti ini aja supaya ketahuan mana yang masih muda dan mana yang udah tua. Untuk penyimpanannya pun sama ya teman-teman, disimpannya dalam keadaan kering, nanti tinggal dimasukkan ke food container yang udah dialasi dengan tisu. Tapi mohon maaf aku lupa nge-recordnya ya teman-teman, jadi nanti aku skip. Nah, lanjut, untuk perbawangan aku simpannya dalam keadaan masih berkulit seperti ini. Untuk simpannya aku simpan di suhu ruang, jadi nggak aku letakkan di kulkas. Nah, seperti ini aja, nanti tinggal simpan di suhu ruang atau di dekat dapur. Nah, lanjut aku mau simpan paket sayur asemnya. Biasanya paket sayur asem ini satu bungkus harganya 3.000 loh teman-teman, tapi ini waktu di pasar harganya 4.000. Nah, ini mau aku lihat isinya banyak atau enggak ya. Nah, itu ada daun melinjo, ada daun salam, ada kol beberapa lembar, ada terong. Tapi sepertinya ini lebih banyak loh teman-teman daripada yang harga 3.000. Cuma ini sayangnya kenapa dapatnya buncis ya, biasanya tuh kacang panjang loh teman-teman. Cuma emang isinya tuh lebih banyak daripada yang paket 3.000. Nah, kemudian itu ada labu siam juga, ada asamnya, dan ada kacang tanahnya. Nah, ini lanjut aku letakkan di food container yang udah dialasi dengan tisu. Nah, pertama aku ambilin dulu asam dan kacang tanahnya. Oh ya, itu juga ada jagung manis walaupun sedikit tapi lumayan ya teman-teman. Untuk sayur asamnya aku simpan dalam keadaan utuh seperti itu aja, cuma aku buangin aja yang menurutku jelek. Nanti aku potongnya waktu mau memasak aja supaya nggak menghitam persayurannya. Biasanya aku kalau masak sayur asam cukup pakai bumbu racik sayur asam aja, nggak ditambahin bumbu yang lain-lainnya, karena aku tuh biasanya masak sayur asam untuk airnya nggak terlalu banyak ya teman-teman, jadi berasa. Biasanya aku pakai satu bungkus aja bumbu racik sayur asamnya. Nah, untuk daun melinjonya ini aku buang tangkainya supaya lebih muat di food containernya. Nah, untuk daun salamnya tinggal diletakkan seperti ini aja, nanti simpannya di chiller atau kulkas bagian bawah. Nah, lanjut aku mau simpan pertomatan. Nggak nyangka ya teman-teman, tomat harganya lagi naik daun banget. Nah, ini lanjut aku simpan di food container yang udah dialasi dengan tisu. Biasanya tuh aku beli segitu harganya cuma 3.000 loh teman-teman. Kalau tuh harganya 6.000 berarti lagi naik ya. Nah, lanjut untuk sawi putihnya juga aku letakkan di sini. Ini ukurannya besar aslinya, cuma di kamera kelihatannya lebih kecil. Nah, lanjut untuk sawi hijaunya pun sama aku letakkan di food container yang udah dialasi dengan tisu. Nah, tapi aku buang akarnya terlebih dahulu ya teman-teman. Lanjut aku masukkan ke food containernya seperti ini, nggak perlu dipotong-potong. Nanti simpannya di chiller atau kulkas bagian bawah. Nah, lanjut aku mau simpan terongnya. Untuk tangkainya aku buang dulu supaya nanti muat di food containernya.
Alhamdulillah ini banyak banget ya teman-teman, walaupun ukurannya kecil-kecil tapi ini tuh enak, nggak terlalu tua. Rencananya nanti aku mau buat terong balado dan terong cili padi. Dan ini aku masukkan ke food container yang udah dialasi dengan tisu. Nah ini berhubung karena banyak banget terongnya, jadi mau aku letakkan di dua food container yang ukurannya sama ya teman-teman. Nanti sama simpannya juga di chiller atau kulkas bagian bawah. Nah simpannya seperti ini aja, nggak perlu dicuci. Untuk kolnya aku bagi menjadi dua supaya muat di food containernya ya teman-teman. Karena ini tuh besar banget, di kamera aja kelihatannya kecil dan ini bobotnya lumayan, makanya harganya 8.000. Nah lanjut aku letakkan di food container yang udah dialasi dengan tisu seperti ini. Nah berhubung food containernya masih muat, jadi untuk timunnya aku letakkan juga di sini supaya nggak terlalu banyak pakai food container, jadi kulkasnya bisa muat. Oke lanjut, untuk kerupuk aku simpannya di toples seperti ini. Ini toples ukuran 1000 ml. Kalau nggak salah aku waktu itu belinya murah banget, cuma Rp4.000. Sebetulnya masih ada ya teman-teman stok yang dari belanja minggu yang lalu, cuma aku tambahkan aja karena di keluargaku tuh boros banget kerupuk, karena kalau makan wajib pakai kerupuk. Nah untuk telurnya ini lumayan murah, 6 butir harganya cuma 11.000. Nanti aku letakkan di chiller atau kulkas bagian bawah. Kalau untuk pepaya mudanya aku letakkan di plastik seperti ini aja, karena berhubung aku nggak punya food container yang ukuran besar. Nah itu tuh belum matang ya teman-teman, kalau kita bilangnya itu masih mengkel dan enak banget kalau di sayur tumis. Oke kalau udah selesai semua, ini lanjut mau aku tutup semua food containernya. Nah itu untuk cabenya aku letakkan lagi tisu ya teman-teman, jadi supaya menyerap kadar air yang ada di dalamnya, jadi supaya cabenya lebih awet. Just info, ini untuk makan 3 orang ya teman-teman, jadi 2 orang dewasa dan 1 anak berusia 8 tahun. Dan ini untuk porsi makan 3 kali sehari ya teman-teman. Jadi ini tuh belanja mingguannya nggak bisa dijadikan patokan, karena tiap porsi makan tiap keluarga beda-beda ya teman-teman. Kalian bisa contoh caranya aja, tapi untuk stoknya kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oh ya, kalau untuk perbuahannya itu di luar belanja mingguan ya teman-teman. Jadi kalau aku belanja mingguan nggak ada buahnya, karena itu biasanya aku beli di lain hari. Untuk teman-teman yang mau samaan food containernya dengan punyaku atau alat masakku yang lainnya, nanti aku tuliskan link pembeliannya di description box ya, jadi kita bisa samaan. Dan alhamdulillah ini udah mau selesai. Ini lanjut nanti aku susun di kulkas satu pintuku. Nanti di akhir video aku kasih lihat ya teman-teman gimana cara penyimpananku. Oh ya, ini info lagi, aku kasih lihat gimana cara aku simpan telur. Jadi untuk simpan telurnya itu bagian lancipnya harus di bawah ya teman-teman, jadi yang tumpul di atas supaya lebih awet. Nah ini dia hasil food prepku, udah aku susun rapi di kulkas. Alhamdulillah ini aman untuk 1 minggu ke depan, jadi nggak bingung lagi nanti mau masak apa. Jadi dengan cara seperti ini kita jadi bisa lebih hemat waktu, hemat tenaga, dan hemat budget pastinya. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah tonton terus video ini sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau teman-teman suka, jangan lupa komen, dan untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Tunggu video-videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.